seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kau mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah Dia dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia Allah sumber sukacita kita. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita namanya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap kita, setiap orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Pagi hari ini, 14 Februari 2021, tema khotbah, jangan salah bercermin. Jangan salah bercermin. Apa artinya jangan salah bercermin? Mengapa ada yang salah bercermin? Lalu siapa yang salah bercermin? Dan apa konsekuensinya jika orang salah bercermin? Jadi apa artinya jangan salah bercermin? Kenapa ada orang yang salah bercermin? Nah, siapa yang salah? Dan apa konsekuensinya jika salah bercermin? Mari kita lihat lebih dulu arti kata cermin. Cermin ada untuk bercermin, alat untuk bercermin wajah atau melihat wajah. Cermin dibuat dari kaca, ada yang cembung, ada yang cekung, ada yang datar. Nah, cermin datar ini memiliki permukaan yang datar. Maka bayangan yang terbentuk oleh cermin datar ini memiliki, katakan benar-benar dimensi, katakan dimensi ukuran yang sama persis dengan dimensi benda aslinya. Jadi artinya tampilan di cermin itu persis seperti aslinya. Seperti kalau kita bercermin. Nah, kita melihat sejarah cermin. Awalnya cermin ini ditemukan dalam bentuk kepingan. Kepingan batu yang mengkilap seperti oksidan. Sebuah kaca vulkanik yang terbentuk secara alami dari batu, mengkilap. Nah, itu ditemukan di Turki kira-kira 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan di Mesopotamia, bisa lihat, di Mesopotamia 4.000 tahun sebelum Masehi. Juga ditemukan di Mesir purba. Nah, di Mesopotamia cermin itu dibuat dari tembaga yang mengkilap, sudah makin maju. Nah, sekarang kita bicara kegunaan cermin, kegunaan cermin. Untuk bercermin, melihat wajah atau tubuh. Jadi cermin itu berfungsi untuk melihat muka atau tubuh seseorang. Apakah dirinya sudah rapi atau belum? Saya rasa semua yang hadir sebelum datang pasti bercermin. Apakah dirinya sudah rapi atau belum? Umumnya wanita suka berlama-lama di cermin. Umumnya. Nah, semua orang suka bercermin. Karena yang pertama untuk melihat wajahnya. Karena cermin itu menolong seseorang tahu keadaan dirinya.
Nah, tanpa cermin orang akan sulit mengerti keadaan dirinya. Misalnya apakah rambutnya sudah rapi atau belum. Pakaian yang dikenakan itu sudah pas atau kelonggaran dan lain sebagainya. Karena dengan bercermin, orang bisa melihat fisiknya, terutama wajahnya. Lalu yang kedua, untuk melihat kelebihannya. Pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Cermin bisa orang bercermin untuk melihat kelebihannya. Nah, dengan bercermin, maka seseorang bisa melihat kelebihannya. Nah, kalau ada orang yang bilang sama dia, kamu cantik loh. Kalau orang bilang sama dia, kamu cantik loh, pasti dia bilang, ah mosok. Enggak lah, itu cuma hatinya. Itu cuma ucapannya maksudnya. Sedang hatinya pasti berbunga-bunga. Siapa enggak senang dikatakan cantik? Biasanya waktu dia sampai rumah dia terus cari nomor satu cermin. Lalu dia lihat wajahnya sambil senyum-senyum. Lalu dia bergumam dalam hati, benar juga ya kata dia, aku sebenarnya memang cantik. Kemudian dia lihat berulang kali sambil tersenyum di depan cermin. Dia enggak sadar kalau mamahnya sedang lihat dia, sedang fashion show di depan cermin. Itu pemudi ya. Bagaimana dengan pemuda? Nah, pemuda juga tidak mau kalah dengan pemuda zaman sekarang. Tidak mau kalah gayanya di depan cermin. Ya lihat rambutnya, apa sudah rapi apa belum. Ya miring kiri, miring kanan, dia lihat rambutnya, dia sisir lagi, dia lihat lagi, dia sisir lagi. Lalu dia tambah minyak rambut, dia mulai ke depan, ke atas, dan dia lihat terus. Kemudian dia miring kiri, miring kanan, hadap kiri, hadap kanan sambil senyum-senyum. Lalu dia berkata, betul juga ya, kalau orang bilang aku ini tampan. Nah betul juga ya, benar juga kata dia. Lalu dia lihat bercermin lagi, dia lihat cermin, dia pakai kacamata hitam, persis peragawan kesiangan. Jadi sudah lihat di sini, bisa melihat kelebihannya. Tapi juga yang ketiga bisa lihat kekurangannya. Nah kalau lihat ada kekurangan dalam wajahnya atau di wajahnya. Misalnya ada flex atau jerawat, maka dia berusaha menghilangkannya, Supaya apa? Supaya tampil dengan sempurna. Pokoknya dia mau tampil sempurna. Pertanyaan kita, apa salah bercermin? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena cermin itu akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan seseorang. Lalu apa yang salah? Yang salah apa? Yang salah kalau orang salah bercermin. Apa maksudnya salah bercermin? Ada satu kisah zaman dulu, tempo dulu. Ada sepasang suami istri. Suatu hari si suami, dia biasa kerja di ladang. Waktu dia mencangkul di ladang, dia menemukan sekeping kaca. Dia temukan pecahan kaca. Dia nggak tahu apa ini, dia pikir ini apa. Dia bersihkan. Waktu dia lihat cermin, dia kaget setengah mati. Dia lihat, kok ada seorang laki-laki. Lalu dia mulai berpikir dalam hatinya, ada apa ini dengan istriku? Dia penasaran, dia pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak menentu. Dalam hati dia berkata, jangan-jangan ada laki-laki lain di rumahku. Ada apa ini dengan istriku? Waktu dia sampai rumah, dia pergi ke ruang tamu. Dia pergi ke kamar, dia pergi ke dapur. Istrinya kaget dan tanya, ada apa Pak? Apa Bapak lapar? Dengan wajah yang cemberut dia berkata tidak. Tapi dia terus cari. Dan dia tidak menemukan. Lalu kemudian dia diam-diam masuk di kamarnya. Dia sembunyikan kepingan itu di bawah kasurnya. Besoknya dia kembali kerja. Dia kembali kerja. Mendongkol sampai mikir. Nah sekarang ganti istrinya. Waktu suaminya pergi, istrinya dia bersihkan kamar. Kamar mereka bersihkan. Lalu dia mulai atur itu spray. Waktu dia angkat sedikit kasur, dia lihat, apa ini? Benda apa ini? Waktu dia lihat cermin itu, dia kaget, dia mau berteriak.
kok ada wanita cantik di rumah ini? Suamiku jangan-jangan kata dia. Aku udah percaya dia, tidak mungkin dia. Kok ada wanita cantik? Apa aku kurang cantik ya? Lalu dia dengan perasaan mendongkol, jengkel, marah. Dia tunggu suaminya pulang. Nah, saudara bisa tahu kan cerita selanjutnya apa yang terjadi? Karena salah bercermin. Itu wajah mereka masing-masing, tapi mereka salah bercermin. Nah, begitu juga secara rohani. Orang perlu cermin rohani. Apa itu cermin rohani? Kenapa perlu cermin rohani? Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dari kitab Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi firman Tuhan bisa dianalogikan seperti air. Air satu tempat yang tenang, orang bisa lihat pantulan wajahnya. Jadi hanya firman Tuhanlah yang bisa menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Apakah hidup kita memperkenan Tuhan atau tidak? Apakah kita jadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan yang mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Supaya apa kita bercermin rohani? Supaya kita jangan salah bercermin. Apa maksudnya jangan salah bercermin? Kita lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jika seorang hanya mendengar firman, cuma mendengar dan tidak melakukannya, dia bisa salah bercermin firman. Firman Tuhan katakan, baru saja dia memandang dirinya. Baru saja firman itu menunjukkan siapa dia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, memperkenan Tuhan atau tidak, baru saja. Dia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Artinya apa? Dia tidak mau bercermin firman. Dia tidak fokus dengan firman. Firman Tuhan bilang jika seorang cuma mendengar firman dan tidak melakukan firman sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya, maka dia seperti orang yang salah bercermin. Tidak fokus dengan firman, cuma dengar, tidak fokus. Ada banyak orang Kristen cuma sekedar mendengar firman, tidak menetap dalam hatinya. Dia cuma sekedar mendengar, bisa salah apa yang dia dengar. Bisa salah mengerti firman. Alkitab tadi berkata, ia segera lupa bagaimana rupanya. Lupa. Siapa dia lupa? Ini bahaya, baik secara jasmani kita bisa melihat orang yang lupa dirinya, itu bahaya. Apalagi secara rohani, ini bahaya. Kenapa bahaya? Bisa salah bercermin firman Tuhan. Nah, kita lihat contoh, Raja Saul itu salah bercermin. 1 Samuel 13 ayat 9. 1 Samuel 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi Saul berkata, bawa kepadaku korban bakaran, korban keselamatan. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban, kok salah? Kenapa? Mempersembahkan korban bakaran itu bukan tugasnya Saul. Lalu tugas siapa? Tugas Samuel sebagai seorang nabi. Ini yang disebut Saul salah bercermin. Karena Saul melakukan yang bukan haknya. Saul melakukan yang bukan tugasnya. Pertanyaan kita,
Apakah Saul tahu kalau itu bukan tugasnya? Tahu. Lalu kita bertanya, kenapa kalau kok Saul yang tahu bukan tugasnya tetap mempersembahkan korban bakaran? Kita baca ayat 8, 1 Samuel pasal 13. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kita jelaskan. Yang pertama, Saul sudah menunggu 7 hari supaya Samuel datang dan mempersembahkan korban untuk bangsa Israel supaya Israel alami kemenangan. Dan yang kedua, Saul melihat rakyat mulai meninggalkan dia. Coba kita baca ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju ke tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saul kita tahu dia raja. Dia jadi raja atas permintaan orang Israel dan Allah merestui permintaan orang Israel ini. Dia raja pertama orang Israel. Dia memerintah. Lalu dia melihat rakyatnya sedang alami ketakutan, akan diserang oleh musuh. Lalu dia mulai panik dan dia mulai ambil keputusan tanpa dengar firman. Bawa kepadaku, lalu dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Logika kan berkata, itu masuk akal. Kalau tidak cepat-cepat persembahkan korban, maka bangsa Israel pasti dikalahkan oleh musuh. Musuh pasti bertindak lebih cepat. Musuh pasti menyerang, itu logika. Tapi firman Tuhan berkata, itu bodoh kata firman. Kalau firman itu dibenturkan dengan logika, umumnya logika yang ambil alih. Banyak orang kan, dia berpikir secara logika menurut dia benar. Tapi sebenarnya yang benar adalah kalau dia menurut firman Tuhan. Kalau dibenturkan biasanya yang ambil alih adalah logika. Itu sebabnya Saul mengambil alih hak Samuel sebagai seorang nabi. Dan itu bukan tugas Saul apapun alasannya. Tadi kita sudah mendengar alasan Saul. Rakyat berserak-serak. Aku sudah menunggu 7 hari lamanya. Samuel belum datang. Jadi dia mempersembahkan karena dia pikir secara logika itu benar. Dan kita lihat Saul jabatannya raja dan bukan nabi. Itu beda, tugas antara raja dengan nabi itu beda. Raja itu tugasnya jasmani. Sebab dia memimpin dan mensejahterakan rakyat serta melindungi rakyat dari serangan musuh. Dia menjaga rakyatnya. Tentu dia juga harus memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan. Tapi tugasnya jasmani melindungi rakyatnya dengan minta pimpinan Tuhan. Tapi Nabi Samuel sebagai nabi pada waktu itu, dia punya tugas secara rohani. Nabi itu disebut roeh. Nah, sudah bisa melihat situ. Nabi itu disebut roeh dalam bahasa Ibrani. Itu adalah seorang yang diberi kemampuan khusus oleh Tuhan, oleh Allah untuk melihat dunia rohani. Atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Itu nabi. Bukan dirinya tapi dia diberi kemampuan oleh Tuhan. Dia diangkat menjadi seorang nabi untuk melihat dunia rohani. Atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dalam bahasa Yunani dikatakan profet. Artinya seseorang yang berbicara bagi Allah, itu nabi. Berbicara bagi Allah kepada umatnya berdasarkan, bukan diri sendiri. Berdasarkan apa yang sudah dia dengar, dia lihat, dan dia terima dari Tuhan. Jadi seorang nabi itu juru bicaranya Allah yang menyampaikan isi hatinya Allah di bawah kendali Roh Kudus. Jadi tugasnya rohani. Tuhan berkata jelas kepada Saul. Tuhan tidak pernah tidak berkata jelas. Tuhan juga berkata jelas kepada anak-anaknya. Siapa kita? Dia tegas, dia jelas berkata. Dia tidak pernah salah dengan apa yang dia katakan.
Saul lah yang salah. Saul bukan salah mendengar, dia tahu. Tapi dia salah bertindak, dia salah bercermin. Kita lihat 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jelas. Saul bukan salah mendengar. Dia tahu Samuel bilang kau ke Gilgal dulu, tunggu aku sampai aku datang. Aku yang akan mempersembahkan korban. Tapi tadi kita membaca, Saul coba ambil alih, mempersembahkan korban. Itu bukan tugasnya Saul. Dia sebagai raja, itu tugas Samuel. Jadi Saul sebenarnya harus tunduk dan dengar apa yang Allah sampaikan melalui Nabi Samuel. Ada banyak orang yang tidak tunduk dengan firman Tuhan. Jadi Samuel berkata kepada Saul, camkanlah, perhatikanlah, camkanlah, aku akan datang kepadamu. Itu artinya Samuel pasti datang. Tapi kenapa Samuel sepertinya lambat datang? Saul sudah tunggu 7 hari, Samuel belum datang. Nah, di saat Saul sedang mempersembahkan korban, Samuel datang. Dan Samuel bilang, tindakanmu itu bodoh. Kenapa Samuel lambat datang sepertinya? Karena Tuhan sedang menguji ketaatan Saul. Begitu juga dengan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada firman-Nya. Jadi saudara, kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Saul itu jelas melalui Samuel. Nah, saudara, kita mengerti kadang Tuhan izinkan persoalan, kadang Tuhan izinkan masalah dialami anak-anak supaya apa? Supaya anak-anaknya taat kepadanya. Walaupun kelihatannya Tuhan seperti lambat datang. Orang bisa berkata, kenapa kok Tuhan tidak cepat tolong aku? Kondisiku seperti ini Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita perhatikan kisah Marta, Maria, Lazarus. Dalam Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Marta berkata, sekiranya Tuhan engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Marta itu berkata begini, Tuhan, kalau engkau tidak terlambat datang, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama seperti Marta, Maria juga berkata begitu. Jadi Marta bilang seperti itu, Maria juga berkata, Tuhan kalau engkau tidak terlambat datang, seandainya engkau tidak lambat datang, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ringkasnya mereka berkata, Tuhan terlambat datang. Tuhan terlambat datang ke rumah mereka, maka Lazarus saudara mereka mati. Seringkali kata-kata ini keluar dari mulut anak Tuhan. Karena Tuhan terlambat. Karena Tuhan tidak mau mengerti saya. Karena Tuhan tidak tahu kebutuhan saya. Karena Tuhan tidak cepat segera menolong saya. Ini yang disebut salah bercermin firman Tuhan. Ini yang dikatakan Marta dan Maria salah bercermin firman Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Dalam kisah ini semua mengerti. Apa Tuhan terlambat datang ke rumah Marta dan Maria? Tidak. Coba kita baca ayat 6. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja
tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa Tuhan terlambat? Tidak. Pikiran kita yang terlambat. Kita terlambat mengerti cerminan firman Tuhan. Kita tidak sabar, tidak mengerti. Artinya sekali lagi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Coba kita sekarang beralih dalam ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Kita sudah membaca ayat ini. Lazarus hidup. Artinya Tuhan mampu menghidupkan Lazarus. Apa Tuhan tidak mampu menghidupkan apa yang mati dalam tanda kutip dari hidup kita? Ada banyak orang katakan imannya mulai setengah mati, pingsan dengan keadaan-keadaan sekarang ini. Kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya dan sebagainya. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak pernah terlambat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Sudah perhatikan, Tuhan Yesus mau dibilang terlambat atau tidak oleh Marta dan Maria, Lazarus tetap bangkit. Mau dibilang terlambat atau tidak oleh Marta dan Maria, pasti Lazarus tetap bangkit. Kita melihat Lazarus bangkit. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Raja Saul. Rakyat mau berserak-serak, dia menunggu 7 hari dan sebagainya. Kita bisa melihat kalau Samuel dikatakan terlambat, dibilang terlambat atau tidak oleh Saul, tetap orang Israel pasti alami kemenangan. Haleluya. Dia pasti alami kemenangan. Mereka pasti alami kemenangan. Karena Tuhan yang berkata sendiri. Tapi Raja Saul salah bertindak. Dia bertindak gegabah. Nah begitu juga dengan orang-orang percaya. Jangan sekali lagi berkata, kenapa Tuhan gak segera tolong aku? Oh Tuhan kau terlambat. Kau tidak tahu apa yang ada di dalam keluarga, di rumah tanggaku, pekerjaanku, kesehatanku. Seandainya Tuhan cepat tolong aku gak seperti dan sebagainya. Dan seterusnya. Tuhan pasti tolong anak-anaknya. Walaupun kadang sepertinya lambat saja. Tapi tidak ada terlambat bagi Tuhan. Asal kita mau taat kepada Tuhan. Saul mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Dan itu bodoh di mata Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan kepada seseorang yang percaya engkau bodoh karena kita tidak mengerti firman. 1 Samuel 13 ayat 13 berkata. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi sudah lihat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Saul melalui Nabi Samuel. Samuel bilang perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti Tuhan Allahmu. Tidak mendengar, tidak dengar-dengaran yang diperintahkan kepadamu. Sebenarnya Tuhan mau mengkokohkan kerajaanmu untuk orang Israel selama-lamanya. Tuhan mau kita, Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan mau seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita taat, Tuhan pasti memberikan pertolongan atas kita. Tapi kembali kita lihat kepada Saul. Mengambil alih yang bukan tugasnya itu, atau bukan haknya itu, bodoh di mata Tuhan. Mengambil alih yang bukan tugasnya itu bodoh di mata Tuhan. Itu artinya Saul salah bercermin. Artinya Saul tidak mengerti firman. Saul tidak mengerti tugasnya. Tugas Saul dia ambil alih sebenarnya yang menjadi tugasnya Samuel. Yang pertama itu bodoh di mata Tuhan. Yang kedua Tuhan tidak berkenan. Yang ketiga, akhirnya kedudukannya sebagai raja diambil oleh Tuhan. Bukan dikokohkan, tapi justru diambil. Tuhan tidak mau mengambil apa yang sebenarnya kita sangat perlu. Dia justru akan memberikan kepada kita, asal kita tidak salah bercermin, asal kita benar-benar mengerti keadaan kita. Siapa kita?
lalu kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sudah kita lihat terus kisah Saul ini, apa akibatnya? Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul, ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau seseorang tidak ikuti perintah Tuhan, ini bahaya. Dia sama dengan salah bercermin. Ada banyak firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan diuntukkan, dikhususkan kepada orang percaya. Tapi kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita melihat akhirnya tahtanya beralih kepada Daud. Dengan kata lain, Saul diberhentikan oleh Tuhan karena salah bercermin. Bukan terima pertolongan Tuhan. Dia tidak terima pertolongan Tuhan, justru tahtanya berhenti. Saul diberhentikan oleh Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau apapun yang kita butuhkan. Kita melihat kebenaran firman, kita lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Maka Tuhan pasti berkati kita. Beda dengan apa yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus itu tahu tugasnya. Dan dia juga tahu tugas orang lain. Masing-masing itu diberi tugas oleh Tuhan. Seperti kita melihat ada orang yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Bukan Tuhan pilih kasih. Jangan iri kepada orang lain, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan berikan itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita melihat sudah Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Dalam satu ibadah, semua ada tugas masing-masing. Tidak bisa semua mau jadi leader, semua mau jadi singer, semua menjadi pemain musik, semua mau menjadi pembicara, tidak bisa. Jadi semua sudah Tuhan atur dengan tertata rapi. Rasul Paulus itu tahu haknya dan hak orang lain. Artinya Rasul Paulus itu bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 13 dan 15. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah kami, yang meluas sampai kepada kamu. Jadi Paulus itu bekerja sesuai dengan Tuhan percayakan kepadanya. Seperti firman Tuhan, kalau orang percaya perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Dia enggak bangga. Orang lain bekerja, silakan bekerja sesuai dengan firman yang Tuhan katakan kepadanya. Tapi jangan sampai Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak berkata seperti Saul, tapi Saul ambil tugas Samuel dan dia mempersembahkan korban. Apa yang terjadi? Bukan kerajaannya dikokohkan, tapi Tuhan berhentikan dia. Orang yang tidak mengerti, gampang bertindak tanpa melihat kebenaran firman. Kalimat selanjutnya dari ayat 15. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Artinya Paulus itu tidak salah bercermin. Dia kerja saja sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Ada banyak orang tidak mengerti. Orang berpikir, orang yang ada di mimbar upahnya pasti lebih besar dari yang mendengarkan firman. Belum tentu. Masing-masing pasti diberkati Tuhan, masing-masing pasti diberi pahala oleh Tuhan sesuai dengan hatinya Tuhan dan apa yang dikerjakan oleh seseorang. Tuhan berkata hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Sekarang banyak orang berebut untuk menyampaikan, tapi apakah sesuai dengan firman atau tidak? Paulus tahu masing-masing diberi tugas sesuai kemampuannya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Jadi masing-masing telah Tuhan tetapkan dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak usah kecil hati kalau kita dari kayu dan tanah.
Artinya Tuhan mampu merubah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari tanah liat dirubah menjadi manusia yang berguna di hadapan Tuhan. Kalau kita dari emas, dari perak, kita mengucap syukur dan terus kerjakan itu. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan lihat hati. Apakah ada hati-hati yang taat kepada firman, yang dengar kepada firman, yang lakukan firman, itu yang diangkat oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat, begitu juga dengan Saul, kalau dia menjalankan sesuai dengan tugasnya, pasti dia masih dipakai oleh Tuhan. Pasti dia masih dipakai. Sebab Tuhan bilang, kau akan mengokohkan kerajaanmu selamanya. Tapi dia tidak taat. Begitu pula dengan seseorang yang tahu tugas dan melakukan tugasnya sesuai dengan yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka Tuhan pasti akan memakainya untuk pekerjaan Tuhan yang jauh lebih mulia. Yang makin mulia dia pakai dia. Hati-hati orang percaya, jangan salah bercermin. Orang yang salah bercermin itu, seperti waktu orang diberkati, semua pekerjaannya lancar, semuanya baik, bilang Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu alami persoalan, waktu alami masalah, waktu alami kekurang berkatan, mana janjimu Tuhan? Orang yang seperti ini, dia sedang salah bercermin. Dia harus mengerti dan harus sadar, minta Tuhan itu sumbernya pertolongan. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, orang Kristen yang salah bercermin gampang mundur, gampang tinggalkan Tuhan karena ukuran kekristenannya adalah hal-hal jasmani supaya dihormati orang, dipuji orang, dilihat orang dan sebagainya. Gampang mundur. Kalau ukuran kekristenannya hanya hal-hal jasmani. Kembali kepada Saul, sebenarnya Saul itu banyak terima pertolongan Tuhan. Saul itu lebih banyak terima pertolongan Tuhan. Dia dipilih Tuhan karena permintaan umat Israel, dia dipilih. Lalu dia punya fisik yang kuat, siapa yang memberi? Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu juga karena Tuhan. Kita tidak perlu takut sebab kita ini bukan milik kita sendiri tapi miliknya Tuhan. Amin. Dalam 1 Samuel 10 ayat 23. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dipilih Tuhan, diberi fisik yang kuat, tidak ada yang sekuat dan secakap Saul pada waktu itu. Dan dia punya sikap awalnya rendah hati. Ini baik kalau terus dipertahankan. Jangan berubah. Waktu kita awali percaya Yesus, kita tetap cinta dia sampai hari ini. Kita tetap cinta dia, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan berubah. Saul cuma awalnya saja rendah hati. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 27b. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi Saul pura-pura tuli. Dia tidak balas jahat dengan jahat. Kenapa Saul awalnya punya kerendahan hati? Kenapa? Dan kita bisa melihat kenapa ada orang yang dulu luar biasa rendah hatinya. Tapi sekarang. Mengapa Saul dulu dia memiliki kerendahan hati? Karena hatinya diubah oleh Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saul diubah. Dan perubahan hatinya ini oleh karena Roh Kudus. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus akan membuat kita menjadi manusia yang baru. Amin. Yang dibaharui, yang hidup menurut firman, yang hidup taat kepada firman. Pada awalnya Saul sifatnya berubah, rendah hati, menjadi manusia lain. Karakternya indah di mata Tuhan karena Saul mau taat kepada firman. Nah, begitu juga dengan orang percaya.
Kalau mempersilahkan Roh Kudus terus bekerja dalam hati orang percaya, memimpin, menuntun langkahnya, maka dia tidak akan mudah salah bercermin. Tidak gampang ambil tindakan yang salah, yang di luar firman. Tidak mudah Raja Saul salahkan Samuel kalau dia taat. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan, kalau dia taat. Nah sekarang kita bertanya, kenapa Saul bisa salah bercermin? Bukankah dia dipilih Tuhan, diberi Tuhan fisik yang kuat, dia hidup dalam kerendahan hati, roh Allah memimpin hidupnya. Kenapa Saul bisa salah bercermin? Sudah diperlengkapi Tuhan, tapi kenapa bisa salah bercermin? Bukankah Tuhan sudah memperlengkapi Saul dengan segala yang baik? Jawabnya, karena Saul tidak menjaga hatinya. Kenapa ada orang Kristen yang juga salah bercermin? Jawabnya sama, karena dia juga tidak menjaga hatinya. Orang yang tidak dengar-dengaran, tidak mengerti firman, itu gampang dibelokkan arahnya. Seperti Saul, dia mengambil haknya Samuel sebagai nabi. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan telah tugaskan masing-masing. Tuhan telah tetapkan masing-masing sesuai dengan tugasnya. Nah, orang yang tidak menyadari siapa dirinya akan salah bercermin dan semakin salah. Kalau tidak mau stop, waktu dia salah bercermin, dia minta ampun Tuhan, itu beda. Kalau dia tidak minta ampun Tuhan seperti Saul yang tidak mau berubah, maka dia akan makin salah bercermin. Dan ada banyak orang Kristen seperti ini. Sudah salah, makin salah dan dia tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan. Saul makin salah bercermin. Kita lihat Yakobus 1 ayat 24 berkata, baru saja ia memandang dirinya di depan cermin, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Itu Saul. Orang yang cuma tahu kekurangannya dan tidak bersedia Tuhan memperbaiki dirinya akan membuat orang itu makin salah bercermin. Tuhan mau perbaiki. Tuhan mau rubah. Tapi kalau orang tidak mau dirubah, sama Tuhan malah dibiarkan. Fir'aun. Sudah jelas ada 10 tulah. Supaya Fir'aun sadar bertobat. Tapi Fir'aun tidak mau. Hatinya semakin keras. Dan kita bisa melihat seluruh pasukannya tenggelam di Laut Tiberos. Apa Tuhan itu kejam? Tidak. Tuhan beri kesempatan dan kesempatan itu kapan masih ada? Selama orang itu masih bernafas. Selama orang itu masih hidup. Jangan sampai seperti orang kaya dalam Injil Lukas 16. Menyesal selama-lamanya di dalam api neraka. Dan tidak bisa berubah. Mau orang kasih apa, mau orang doa apa kepada dia, tidak berubah. Firman Tuhan jelas berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Kapan orang bisa percaya? Waktu dia hidup. Saul kalau dia mau perbaiki dirinya, dia tidak benci kepada Daud. 1 Samuel 18 ayat 11 kita baca. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul memendam kebencian terhadap Daud. Itu namanya Saul salah bercermin. Saul harusnya sadar siapa dia. Kalau kita melihat kisah Saul ini sampai bertemu dengan Samuel, satu waktu dia disuruh ayahnya untuk apa? Untuk cari keledai ayahnya yang hilang. Ayahnya ini suruh Saul mencari keledai ayahnya yang hilang. Nah di tengah jalan dia bertemu dengan Samuel. Yang sudah diberitahu oleh Tuhan, ini orangnya yang harus diurapi. Jadi harusnya Saul itu bisa bercermin dengan benar. Siapa dia? Siapa kita? Dulu siapa Saul? Dulu siapa kita? Apa Saul sampai tiba-tiba menjadi raja? Apa kita tiba-tiba punya segala-galanya? Tidak. Kita sehat Tuhan karena dia. Kita bisa bernafas dengan baik karena Tuhan. Kita punya sesuatu juga karena Tuhan. Harusnya sadar. Nah kita melihat kembali ke kisah Saul. Kalau Saul kemudian berikhtiar membunuh Daud karena benci, itu artinya Saul tidak mau berubah. Saul tetap salah bercermin. Orang yang diseret dengan kebencian, dendam, iri hati, benci, itu salah bercermin firman Tuhan. Firman Tuhan jelas dalam Imamat 19 ayat 17.
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau orang itu salah, kita sudah nasihati. Jangan benci, jangan marah, jangan dendam. Firman Tuhan bilang jangan membenci. Kenapa tidak boleh membenci? Yang pertama, Tuhan tidak suka. Yang kedua, itu mendatangkan dosa atas diri orang itu sendiri. Yang pertama, Tuhan tidak suka. Yang kedua, itu mendatangkan dosa atas diri orang itu sendiri. Firman Tuhan bilang, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Itu sama dengan salah bercermin. Perhatikan hidup Raja Saul. Mengapa Raja Saul semakin salah bercermin? Ditegur oleh Samuel, hanya menyesal tapi tidak bertobat. Nah, kalau dia bertobat, dia tidak akan membenci Daud. Orang Kristen berkata, ya saya percaya Tuhan, saya percaya firman-Nya. Tapi apakah ada kebencian? Tandanya belum bertobat kalau masih ada kebencian. Ada sakit hati, tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Soal orang itu salah, kita tegur, kita beritahu dan tidak mau, itu urusan dia dengan Tuhan. Salah melangkah seperti Saul, akhirnya Tuhan undur dari Saul. 1 Samuel 16 ayat 14a. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jangan sampai roh Tuhan undur dari kita. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Artinya Musa mau Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dia tahu akibatnya kalau Tuhan tidak berjalan adalah kebinasaan. Nah, saudara dan saya, kita lihat roh Tuhan undur daripada Saul. Mari kita mau terus bercermin. Bercermin kepada kebenaran firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama, firman itu harus jadi penerang. Harus jadi cermin. Harus jadi suluh bagi jalan kita. Maksudnya apa yang kita lakukan ini, firman itu harus jadi ukurannya. Firman Tuhan bilang boleh kita lakukan. Firman Tuhan bilang jangan, kita tidak lakukan. Yang kedua, firman itu harus yang mengendalikan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, izinkan Tuhan, izinkan firman-Nya mengendalikan kita. Bukan kita yang mengendalikan firman, bukan firman harus nuruti kemauan kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu harus memperlengkapi kita untuk perbuatan-perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman itu bagi cermin, tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita, sehingga kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, orang yang perbuatannya selalu jahat, menyakiti, katakannya kotor, kelakuannya menyakitkan, merugikan orang lain, melemahkan orang lain, orang ini melihat cermin firman Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Menuruti dia sendiri. Tidak sesuai, tidak menuruti firman. Hati-hati jangan salah bercermin. Ada dua tipe orang Kristen. Satu, Kristen yang benar-benar Kristen. Yang kedua, Kristen yang hanya sekedar jadi Kristen. Orang Kristen yang hanya sekedar jadi Kristen ini. Sekedar ibadah, sekedar mendengar firman. Tidak jadi pelaku firman. Sama seperti orang yang salah bercermin. Orang ini gampang jengkel, gampang marah, gampang berbuat dosa. Tidak seperti firman Tuhan. Ini sekali lagi namanya Kristen salah bercermin. Jadi ukurannya itu materi. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Orang Kristen seperti ini yang dicari cuma jasmani, yang dipegang cuma jasmani, ukurannya cuma jasmani, tidak mengukur hal-hal rohani, imannya gampang letih, gampang lemah, gampang mundur. Ayat 66 Yohanes 6, ayat 66 Yohanes pasal 6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak yang mundur, mengundurkan diri. Oleh karena itu
Jangan jadi Kristen hanya sepintas lihat cermin firman. Orang Kristen yang cuma sepintas lihat cermin, gampang lupa diri, gampang melupakan kekurangannya, mudah melihat kekurangan orang lain. Gampang menyalahkan orang lain, mudah membenarkan diri sendiri. Dan bahkan gampang menyalahkan Tuhan. Karena itu, jadilah orang Kristen yang benar-benar bercermin firman. Firman itu bagi cermin. Lihat baik-baik firman, amati firman, dengar firman, terima firman. Jadilah pelaku firman. Maka firman itu akan terus bicara, mengkoreksi hidup kita, memperbaiki kesalahan kita. Sehingga hidup kita memperkenan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Kita berkata dalam pujian ini, Tuhan tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Supaya langkah kita sejalan dengan firman-Nya. Semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada karena ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku. Kau Yesus kekasih jiwaku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu setiap waktu. Memuaskan hati-Mu tujuan. Mari semua katakan, lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua, tempatkan Tuhan setiap langkahku sesuai dengan firman-Mu. Setiap ucapanku sesuai dengan sabda-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Bapak Pendeta David berdoa, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tegakkan langkahku
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sekali lagi Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. ajaib, Haleluya, haleluya, ajaib perbuatan-Mu. haleluya. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong, untuk menyatakan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang berseru, berserah kepada-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Ya Allah, Engkau selalu tepat waktu menolong umat-Mu Tuhan. Engkau punya rancangan yang baik bagi setiap umat-Mu. Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu nyata bagi umat-Mu. Bicaralah pagi ini Tuhan, bicaralah pagi ini. Bicaralah bagi kami semua yang datang pagi ini. Supaya pagi ini kami mengerti kehendak-Mu yang baik. Dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami harus mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan rencana-Mu tidak pernah salah. Ajar kami memakai pandangan iman kami di atas logika kami, bukan logika kami di atas iman kami, Bapa. Karena kami tahu, kalau kami tetap menurut pada kehendak-Mu, menanti kehendak-Mu di dalam doa dan kebenaran firman-Mu, Engkau tidak pernah buat salah bagi kami. Kami melihat janji-Mu tetap nyata. Kami melihat kebenaran-Mu tetap dinyatakan. Engkau tidak pernah terlambat menolong Lazarus. Justru kami melihat mujizat Allah dinyatakan bagi Lazarus. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami melihat kebenaran janji firman-Mu tidak pernah berubah. Ya dan amin. Mungkin kalau pagi ini ada kesehatan kami yang mungkin secara logika kami berkata terlambat. Mungkin ekonomi kami yang seakan-akan di dalam logika kami berkata kepadamu terlambat. Atau mungkin dalam keluarga kami ada hal-hal yang membuat kami berkata terlambat. Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong kami? Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu justru kalau kami berkata dengan iman kami kepadamu, firman Allah tidak pernah berubah. Engkau tetap ajaib. Kami percaya kalau kami beriman kepadamu, memakai pandangan iman kami kepadamu, kami percaya kami yang sakit pagi ini disembuhkan, kami yang kekurangan diberkati, kami yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan oleh Engkau. Sebab sumber segala anugerah
sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, sumber segala kesehatan adalah di pihak Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami pagi ini. Kami mengerti untuk kami tetap tunduk pada kehendak-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu dan mengikuti rencana-Mu. Dan kami terus akan tetap setia kepada-Mu. Bukan memakai logika kami dalam menganalisa sesuatu. Tapi kami bawa iman kami untuk dibawa mengerti kehendak-Mu. Sebab kami tahu dengan iman itu kami akan dibawa melihat mujizat Allah. Dengan iman itu kami akan mendapatkan mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya hamba-Mu terus dipakai oleh Allah. Hikmat dan marifat otoritas yang dari Engkau terus melingkupi hamba-Mu. Dan kami percaya pengurapan-pengurapan yang khusus daripada-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Dan Tuhan memberikan kesehatan ekstra untuk membawa sidang jemaat di tempat ini menjadi sidang yang dipersiapkan, tidak bercacat celah, sidang yang benar, sidang yang taat, sidang yang tunduk kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Berkati para pendengar dimanapun yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya kasih anugerah Allah yang limpah melimpahi kami semua. Melalui seluruh para pendengar dimanapun berada. Supaya pagi ini kebesaran dan keajaiban Allah nyata bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.